Pernahkah Anda merasa berita saat ini terlalu mengejar clickbait hingga melupakan sisi kemanusiaan korbannya? Isu ini menjadi sorotan utama dalam pertemuan hangat yang digelar oleh sulawesipos.com di AAS Building Makassar, Rabu 11 Februari. Pertemuan Dewan Pembaca ini tidak sekadar seremoni formal, tetapi menjadi ruang refleksi bagi media lokal untuk tetap relevan sekaligus menjunjung tinggi etika jurnalistik. Kenapa mesti ada Sulawesi Pos? Jadi kita melihat perkembangan media khususnya online terakhir-terakhir ini banyak sekali yang akhirnya tidak dibaca. Kenapa? Karena pemberitaannya tidak bermutu dan sering sekali membuat hal-hal yang hoax, yang tidak betul. Jadi akibatnya banyak orang yang walaupun kita tahu kemarin rapat di HPN ya, kita tahu jumlah online ini sudah ribuan, banyak sekali di Makassar ini banyak sekali. Tapi kita mau yang betul-betul mencerahkan. Untuk itu saya bilang kepada teman-teman, kita bikin sesuatu yang tidak boleh ada hoax dan mencerahkan, tidak untuk melukai orang, saling mendukung. Untuk itu kepada teman-teman semuanya, ada yang pengusaha, ada pedagang, ada dosen, ada penulis, silakan jadikan Sulawesi Pos ini sebagai tempat untuk berkarya. Meskipun sejak dulu ya ada beberapa media itu yang akomodir jurnalis warga, citizen report, saya berharap nanti di Sulawesi Pos diangkat kembali karena kita berharap dengan ruang itu generasi Z maupun generasi A punya peluang untuk kemudian belajar menulis, mengirim berita, dan itu pasti kalau berita news kan pasti harus ada kategorinya 4B tambah 5B tambah 1H, jadi supaya mereka terdorong untuk menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mengusulkan walaupun tidak setiap pekan itu kita bahas literasi. Semua yang disampaikan tadi dan semua yang kita sampaikan dalam sini sebenarnya itu bagian literasi. Cuma orang anggap bahwa literasi itu selama ini hanya berkaitan dengan membaca dan menulis. Padahal cakupan literasi itu luas. Hampir semua aspek dari apa yang kita lakukan itu literasi. Dan ketika itu disajikan dalam media dengan menarik, itu kita mungkin berharap semakin banyak orang yang kemudian terdorong. Saya sangat tertarik tadi karena berkaitan dengan bagaimana kita berkontribusi memberi dukungan kemajuan di daerah, wilayah, dan bangsa, supaya kita semua tujuannya bagaimana bangsa ini berkemajuan. Kurang begitu. Terima kasih banyak. Media cyber kita ini juga disampaikan oleh teman-teman pusat. Kita ini berada di pemerintahan itu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Karena sekarang juga ancaman kita ini adalah media sosial netizen yang tidak perlu 5W1H. Nah, ini yang paling gitu ya. Nah, kita berharap bahwa kami di Serikat Media Cyber, beliau pengurus pusat, ya tentu akan menjadikan Sulawesi Pos ini sebagai bahan acuan bagi kami bahwa yang hadirnya Sulawesi Pos ini mungkin saya akan lebih banyak belajar ke situ, dan mungkin di saat-saat tertentu nanti kami akan melakukan semacam pertemuan supaya kami juga ini di media sosial bukan mau sejajar, bukan mau bersaing, tapi bisa mengikuti ya ini karena terus terang seperti yang teman-teman sampaikan, memang kita harus punya warna. Sekalipun media kami media kecil-kecil, tetapi ada warna yang harus dipertahankan sehingga kami bisa berada di 19 tahun. Yang lain sudah kemana lagi perginya. Karena itu kalau tidak menghantam orang, bagaimana membunuh, bagaimana semacam segala macam cara lah. Tapi kami hanya sekedar merespon, apalagi sebetulnya hakikat kehadiran media sosial ini akan dianggap untuk menjadi penjaga demokrasi. Sekalipun kemarin di HPN itu muncul lagi istilah bahwa sekarang bukan lagi 4 pilar, ada 5 pilar.
eksekutif, yudikatif, legislatif, dan kita lagi nih terus ada lagi nih Abdul Latif. Nah, ini yang Abdul Latif yang kita takutkan ini. Nah, jadi saya kira saran teman-teman di sini, apalagi pembaca kita kan di sini hadir beberapa dari beberapa unsur ya. Saya kira ini adalah sebuah kolaborasi yang bagus untuk di Dewan Pembaca, sehingga Sulawesi Pos ini ya kita jadikan kiblat lah, teman-teman bisa menjadikan kiblat. Mungkin background saya ada di kesehatan, jadi mungkin bagus ada saya semacam kolom yang mengupas terkait dengan kesehatan, bagaimana penggunaan obat, kemudian bagaimana penggunaan kosmetik yang sehat, saya kira itu bagus. Dan kemudian di Sulawesi Selatan ini itu banyak sekali bahan-bahan alam yang bisa dijadikan berpotensi sebagai obat dan juga berpotensi sebagai kosmetik, dan itu mungkin bisa diberitakan di Sulawesi Pos sebagai ajang untuk memberikan informasi kepada masyarakat awam, sekiranya bisa dimanfaatkan. Pak, terima kasih. Dikaitkan dengan isu-isu seksual perempuan itu kadang terkesan terlalu vulgar diberitakan korbannya. Saya berharap Sulawesi Pos ini lebih edukatif, lebih eksploratif dan beradab. Jadi tidak hanya cepat tapi juga beradab. Saya kira itu saja. Selama ini teman-teman kita sudah ketahui bahwa ada 3M yang sedang bermain. 1 media massa, 2 media center, 3 media sosial. Tapi mohon maaf, di kesempatan ini yang saya bilang, dari ketiga tadi yang saya sebutkan ini, media sosial adalah rajanya. Tempat membangun persepsi paling terbaik ada di situ. Di media sosial tidak bisa kita menghukum orang benar dan salah. Media sosial hanya mengenal 2, ramai atau sunyi. Siapa yang ramai dia benar, walaupun dia salah. Iya. Begitulah habit pembaca kita hari ini. Nah, ekspektasi kita, harapannya ke depan adalah, karena saya banyak main di literasi digital, mungkin harapannya ke depan ini tidak hanya soal bagaimana kemudian kita menyajikan informasi Sulawesi Pos, tapi di sana juga bermain hiburan, bermain edukasi. Kalau boleh dalam setiap sajian yang kita hadirkan, terutama mungkin di medsos, mengandung 3 unsur, ada informasinya, ada hiburannya, ada inspirasinya. Karena itu juga orang membuka media sosial alasan itu. Kalau menarik, pasti kita dalami, kita teliti dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang menjadi harapan saya Bapak Ibu, karena betapa banyak kemudian orang akhirnya sakit mentalnya gara-gara bacaan yang ada di media sosial. Dan ini yang menjadi tantangan terberat. Mungkin kalau ada orang kesehatan di sini ya itu kan lebih baik orang sakit fisik dibanding sakit mental. Di Kendari kemarin itu kan ada selebgram teman saya itu di depan kamera tapi ketika mati kamera karena ada serangan bertubi-tubi dan sebagainya, akhirnya lompat dari jembatan di ini. Dan menurut saya, kalau boleh, tadi saya sudah cek TikToknya, saya sudah cek Instagramnya, saya kira perlu kita keroyok barang-barang ini, supaya kemudian ada suasana baru. Sampai contoh sedikit, dalam 2-3 bulan kemarin, ada konten kreator yang kemudian tersebar kemudian hasil visumnya, yang kebetulan beliau pernah saya podcast di redaksi kami, dan itu kemudian menjadi tontonan yang kurang menarik di digital kita di Makassar ini. Kalau kita buka media sosial sekarang ini isinya hujatan, isinya cacian, makian dan sebagainya. Akhirnya diumbar orang semua bebas sedemikian rupa. Nah, kita berharap Sulawesi Pos bisa menjadi guidance media-media yang lain dengan kekuatan literasi digital dari teman-teman Dewan Pembaca semua. Ini menjadi harapan saya sebagai pelaku media digital yang banyak bermain di sana, sehingga besok kalau orang menganggap kalau mau yang lihat benarnya, mau yang betul-betul faktanya, ada di Sulawesi Pos, baik medsosnya maupun kemudian di media online atau mungkin di media sosial. Assalamualaikum. Ada grup untuk wanita, internasional kesehatan, dan memang itu penting untuk ada. Dan mungkin nanti Pak Asmadi yang akan menjawantahkan untuk melaksanakan masukan-masukan, baik itu juga masukan-masukan yang hubungannya tentang kelembagaan, itu juga menjadi hal yang penting, termasuk dengan media sosial. Ini semua masukan-masukan yang sangat berharga buat kami, dan insya Allah kita akan diskusikan, rapatkan untuk bisa melaksanakannya. Pada akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Kita bisa bertemu lagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Forum ini menegaskan
bahwa media harus tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosialnya. Salah satu sorotan utama adalah etika dalam menarasikan korban, khususnya pada isu kekerasan seksual. Media diingatkan agar tidak menyajikan pemberitaan secara vulgar atau sensasional, melainkan lebih edukatif dan beradab dengan mengutamakan perlindungan martabat perempuan. Pimpinan redaksi pun menegaskan komitmen agar media berperan sebagai sahabat bagi semua pihak melalui filosofi menepuk bukan memukul, mengingatkan tanpa menghakimi, tetap kritis tanpa kehilangan empati. Diskusi ini juga mempertemukan jurnalis, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha sebagai langkah strategis untuk menghasilkan konten yang bermanfaat, memperkaya wawasan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Diharapkan, di tengah gempuran kecepatan informasi, kemanusiaan dan etika tetap menjadi kompas utama dalam ruang redaksi. Siapa kita? Sudah!